선택하신 모양은 Halo para dulur sekalian, balik lagi bareng gua Bang Joel. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian dan gimana kabar Miss John kalian? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Bang Joel akan melanjutkan serangkaian alur cerita Squid Game, yang pada part sebelumnya para karakter kebanggaan kita sudah kembali lagi ke permainan membagongkan itu. Langsung aja tanpa banyak basa-basi, siapkan kopi, siapkan cemilan, nyamankan posisi rebahan, dan betulkan tata letak Mr. John Anda, karena Bang Jul akan mulai bercerita. Squid Game dimulai dengan Junho mengikuti mobil-mobil ke pelabuhan Mojin. Dia melihat semua mobil identik ini bersiap untuk naik feri ke pulau itu. Alih-alih meminta bantuan atau mengambil gambar, Junho mengirim pesan kepada kepala suku, mengatakan kepadanya bahwa dia akan terlambat dan bersembunyi di dalam salah satu mobil. Setelah merobohkan seorang penjaga dan mencuri pakaiannya, Junho berbaur dengan yang lain, membuang mayatnya ke laut dengan ID-nya sendiri. Ada banyak staf yang bekerja di pulau ini, dan mereka diam-diam bekerja untuk menelanjangi setiap kandidat sebelum menempatkan mereka di asrama. Mereka mengambil barang-barang mereka dan menunggu pria dan wanita itu bangun. Bahkan dari 187 orang telah memutuskan untuk kembali. Ji-hoon ada di antara mereka. Oh, tentu saja. Dan dia segera membentuk sebuah paksi dengan Sang-woo, Ali, dan player 1. Bicara tentang paksi nih, Dae-sok mengikuti dan mulai membentuk kelompoknya sendiri. Tak lama semua kontestan diberi makan. Staf pun kembali ke tempat tinggal mereka. Hanya saja itu adalah penjara bagi mereka juga. Tidak dapat melepas topeng mereka dan diawasi 24 jam. Tampaknya ada pemimpin di antara semua staf ini dengan simbol berbeda di topeng mereka. Saat lampu telah dipadamkan, seorang wanita berteriak kepada staf karena dia ingin pergi ke toilet. Tentu saja hal itu tidak diizinkan. Namun karena terus berteriak, akhirnya staf membukakan pintunya. Dan tak lama datang satu orang wanita lagi yang ingin pergi ke toilet. Ketika di toilet, alih-alih buang air, si wanita malah ngambil sesuatu di alat kemaluannya, yang rupanya itu adalah sebuah rokok dan koreknya yang dibungkus dengan sutra. Namun saat sedang nyedot keluar jeruk, teman yang ikut ke toilet mengagetkannya dengan mengeluarkan sebuah pisau, tetapi bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk membuka baut-baut ventilasi di ruangan toilet itu. Yang rupanya ventilasi itu menuju tempat para staf menyiapkan permainan selanjutnya. Di sana dia melihat para staf sedang memasak. Tetapi salah satu staf menyuruh mereka segera pergi dari toilet ke asramanya. Sontak itu membuat mereka panik bukan main. Tapi akhirnya teman si wanita ini tepat waktu dan sudah berada di toilet kembali. Pagi pun tiba, mereka diberi sarapan roti dan susu. Namun ternyata si nomor 111 ini agak berbeda. Karena dia memiliki orang dalam. Tak perlu capek-capek menyusup, malah diberitahu oleh komplotannya perihal game selanjutnya. Tak lama setelah sarapan, mereka digiring oleh para staf ke tempat permainan. Namun saat berjalan ke tempat permainan, Sang-woo menanyakan si nomor 67 apa yang dia lihat, karena Sang-woo tak sengaja mendengar percakapannya dengan si wanita semalam.
Singkat cerita, mereka pergi ke ruangan permainan. Di bagian ruangan itu terdapat 4 pintu dengan simbol yang berbeda, yaitu lingkaran, segitiga, bintang, dan payung. Gi-hun pun bingung dengan tempat itu dikarenakan ukurannya yang sangat luas. 야, 뭘 꽂겠니? 어? 놀이터가 뭐가 이렇게 커? Tapi berbeda dengan Sang-woo, tiba-tiba pemikiran masa lalunya keluar. Ya, itu adalah game yang sama persis dengan apa yang dipikirkan Sang-woo. Sang-woo pun segera memberikan aba-aba agar mereka berpencar. Tak lama mereka pun berbaris menempati tempat simbol yang mereka pilih masing-masing. Satu persatu mereka mengambil bagiannya dan game pun dimulai. Namun ternyata game itu adalah memotong simbol yang berada di tengah lingkaran tanpa merusaknya. Gi-hun yang tahu itu terdiam dan hanya pasrah, karena simbol yang dia pilih adalah simbol payung yang paling sulit di game ini. Mereka pun berusaha agar tidak mati konyol di sana. Tapi suasananya yang begitu menegangkan karena siapapun yang merusak simbol itu dinyatakan gagal dan ditembak mati di tempat. Baru saja ngomongin modar nih, salah satu orang telah ditembak karena merusak simbol payungnya. Sontak itu pun membuat para pemain panik bukan main. Di sisi lain ada juga yang berbuat curang dengan membakar ujung jarumnya dengan korek api agar cepat melelehkannya. Waktu pun terus berlalu. Ada yang lolos dan ada juga yang mati muda di sana. Tapi karena suara tembakan terus berdatangan, para pemain mulai kehilangan konsentrasi dan alhasil merusak simbolnya. Di sini Sang-woo dan Ali berhasil lolos dari ancaman maut, tapi Gi-hun dan si nomor 1 masih mengkorek-korek golalinya. Tak lama para pemain yang berhasil lolos keluar dari tempat itu. Namun berbeda dengan nomor 111. Dia diberi arahan ke tempat yang berbeda. Gi-hun yang melihat Sang-woo keluar pun mulai panik, dingin keringetan. Tapi di sisa-sisa waktu tiba-tiba Gi-hun mendapatkan sebuah pencerahan. Yang dia dapat saat air keringatnya jatuh mengenai gulalinya. Dengan cepat Gi-hun menjilat-jilati gulali tersebut. Dan apa yang dilakukan Gi-hun dilihat oleh beberapa orang lalu menirukan Gi-hun. Singkat cerita, Gi-hun dan si kakek berhasil lolos dan keluar dari tempat itu. Namun ada satu pemain yang tidak terima dengan permainan yang konyol ini. Saat Setap akan menembaknya, dia menusuk topeng Setap dengan jarum dan menembak salah satu Setap untuk dijadikan sandera. Karena hal itu, para pemain yang tidak lolos di belakang dibantai dengan hikmatnya oleh para Setap. Tapi itu tidak membuat si nomor 119 melepaskan sanderanya. Dia terus menggertak dan memaksa Setap membuka topengnya. Saat dibuka malah si nomor 119 menembak dirinya sendiri. Begitupun dengan Setap, dia ditembak oleh pemimpin tertingginya. Karena peraturan yang tidak memperbolehkan mereka menunjukkan diri kepada siapapun. Dan film pun berakhir. Mungkin segitu dulu yang dapat Bang Jul ceritakan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan, tetap pantengin terus channel ini. Dan bagi yang belum berlangganan, yuk sama-sama kita berlangganan dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya Bang Jul undur diri, terima kasih.